Halo teman-teman, kemarin dapat silver play button dengan subscriber sekarang 150.000 dan tidak pernah saya rayakan sebelumnya. Dan kali ini gua mau ngucapin makasih aja buat teman-teman yang sudah pernah ada di konten Us Kamu Kita. Karena dari awal gue bikin Us Kamu Kita, niatannya tidak untuk bikin konten yang wow, bikin konten yang akan viral, bikin konten yang akan merubah industri. Enggak deh. Gua dulu tuh bikin Us Kamu Kita cuma sekedar pengen balas dendam atas waktu-waktu gua yang hilang saat gua sedang sibuk di industri selama 1 tahun, hampir ya 2 tahunan lah, 2 tahun lebih. Di situ gua ngerasa kalau gua harus bayar semua waktu gua yang udah gua buang untuk bekerja, untuk mendekatkan diri lagi dengan teman-teman gua. Dan dari awal gua tidak ingin menjelaskan ke banyak orang tentang siapa gue gitu. Gua tidak ada mau kayak ada pembenaran untuk ini itu dan segala macemnya atas segala kasus-kasus gue. Yang di pikiran gue cuma satu, gue pengen ketemu sama teman-teman gue lagi. Dan akhirnya terjadilah itu Kamu Kita. Kenapa Kamu Kita? Karena ya ini bukan cuma soal Uus, ini Uus, kamu yang nonton, dan kita tuh kayak bukan kami ya. Kalau kami tuh kayaknya terlalu apa ya, terlalu songong gitu, kami gitu, kayak nggak kita. Karena mungkin yang nonton juga ada yang satu pemikiran dengan kita, ada yang nonton juga punya teman kayak kita, ada yang punya joke sama kayak yang kita lakuin di sini sama kayak kita juga gitu. Jadi Us Kamu Kita gitu, dan banyak orang yang sudah menebak kalau Us Kamu Kita adalah you, us, emang itu juga dari situ. Dan akhirnya selama setahun perjalanan, setahun lebih gitu, gua cuma berdua dengan editor gua, Syahrul, yang proses editingnya dari awal sampai 150.000 subscriber sangat pesat sekali gitu, tanpa gua minta, tanpa gua suruh. Jadi gua fokus dengan bikin konten gitu, kontennya apa aja yang cocok untuk Us Kamu Kita, dan Sarul yang akhirnya yang secara visual menggambarkan ciri khas tiap konten yang gue buat gitu. Dan sejauh ini gue selalu mencoba untuk membuat konten yang membuat teman gue nyaman gitu, berdasarkan expertise teman-teman gue. Jadi ada yang gue bawa buat bercanda doang, ada yang gue buat kayak puisi, terus ada yang gue buat kayak bikin lagu. Gue berusaha semaksimal mungkin untuk nggak mereka yang harus ngikutin apa yang gue mau, tapi bagaimana caranya gue mau fasilitasi bakat-bakat mereka. Karena beberapa temen stand up itu kadang-kadang orang suka lupa gitu, dan gue pengen di konten gue orang tahu mereka lagi gitu. Dan it works gitu untuk beberapa temen gue, nggak semuanya, cuman beberapa temen gue akhirnya dapat kerjaan lagi dan orang ingat mereka lagi gitu karena nonton YouTube gue. Dan itu sudah menjadi pencapaian tertinggi gue gitu. Gue bisa bantu teman gue tanpa harus ngasih duit, ngasih pinjaman uang gitu yang biasanya dulu gue lakukan, karena gue bisa hadir gitu. Jadi gue tanpa ada apa ya, perpanjangan tangan dengan uang, gue bisa hadir buat mereka, nemenin mereka juga gitu. Dan dari awal gue bikin Us Kamu Kita juga niatan gue juga buat saling bantu gitu. Gue malu banget gitu kayak gue ngeliat Radit gitu, Radit tuh selalu bantu orang walaupun nggak kelihatan ya gitu, kayak seolah-olah cuma ngajakin collab gitu, tapi Radit tuh care gitu walaupun dia mati rasa lah orangnya gitu. Tapi dia care gitu, dia peduli sama teman-temannya, dia selalu ngajakin anak komik, dia selalu ngajakin teman-temannya yang menurut dia ya pantas untuk dibantu, pantas untuk dinaikkan namanya. Itu butuh feeling yang luar biasa sih untuk seseorang yang mati rasa. Dan gue nggak pengen cuma sekedar bikin YouTube channel dan sudah gitu, cuma uang dan uang. Tapi gue pengen seenggaknya dengan konten gue tuh, gue ketemu teman gue lagi tuh kayak, Us, gue mau dong ada di konten lu gitu. Kayak, oh gue seneng banget tuh, Us kapan lagi nih kita bercanda-bercanda lagi nih gitu, kita sambil sambil kita rekam yuk gitu, sambil kita bikin konten yuk gitu. Wah, gue seneng banget. Jadi kayak mereka sudah tahu fungsi dari YouTube gue adalah bercanda gitu dan ngobrol dan mendekatkan diri lagi dengan tongkrongan yang mungkin
gue sudah tinggalkan agak lumayan lama saat gue ada di industri gitu. Dan ya tanpa ada niatan sama sekali buat dapat beginian gitu, dan kebetulan sudah ada ininya, silver play buttonnya, saya akan berterima kasih buat teman-teman yang hadir sampai di subscriber 100.000 ya, yang silver play button. Oke, kita akan mengucapkan terima kasih karena gue lupa sama konten-konten gue karena kebanyakan. Kadang-kadang diterusin, kadang-kadang enggak ya. Yang pertama gue ucapkan terima kasih atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan inspirasi, memberikan banyak sekali berkah terhadap saya dan lingkungan saya. Terima kasih ya Allah. Terus juga terima kasih untuk papa mama, karena mungkin kalau aku tidak lahir dari rahim mereka, saya kayaknya jadi orang lain dan bukan saya sekarang. Thank you. Terima kasih juga buat Kartika. Terima kasih atas masalah-masalah di masa lalumu yang ngebuat gua harus ngulik kepala gue, dan gue harus ngulik hati gue juga. Jadi tanpa gue sadar gue upgrade gitu. Thank you Kartika. Thank you Cio karena sudah hadir. Saya juga bingung mau berterima kasih apa ke anak karena dia belum bisa melakukan apa-apa. Selanjutnya gue mau bilang makasih buat Wan Kaisar, vokalis Juicy Lucy, Dennis, Juicy Lucy, Zamzam, Juicy Lucy, Ferdi Nugraha, session playernya Juicy Lucy, Bisma, Karisma yang boy band. Nggak nyangka sih gue kayak bisa temenan sama Bisma sih. Itu salah satu teman artis pertama kali Bisma di karir gue kali, karena dari zaman dia hits di Smash kayaknya gue nggak nyangka ya bisa temenan sama dia gitu. Dan ya itu gue punya backpack dulu, ngeluarin lagu pertamanya judulnya Yang Punya Anak. Itu bikinan mereka semua, disupport mereka semua, thank you banget. Terus buat Adi Pratama, thank you sudah ada saat gua jatuh dan ada saat lu jatuh juga gitu. Terima kasih. Gue inget banget tuh Adi Pratama pernah ke rumah gua dalam kondisi frustasi karena dengkulnya cedera. Terus tahun depannya dia juara gitu. Dan gue ngerasa pas gue di boykot tuh gue tidak ada penyesalan sama sekali, karena gue ngerasa rezeki gue lagi dibagi-bagi gitu. Kayak ih gila ya si Adi. Gue ngalamin dia curhatnya dia gitu, kayak mau mewek lah gitu, cuman dia sosok tegar gitu, sosok bisa gitu. Pokoknya udah anime lah pokoknya lah. Itu udah chapter hampir terakhir lah itu, kayak anjing nih gitu kok cedera gitu. Terus gini karir gue gimana, ini adek gue gimana gitu, terus gue ntar nikah gimana gitu. Udah mikir ke arah situ dan akhirnya tahun depannya juara gitu. Adi Pratama, respect. Itu dari konten anak basket ya. Lalu juga terima kasih buat Acai, teman saya yang musisi yang hadir ketika 10 Tura bubar ya. Acai yang hadir di situ. Gue juga nggak tahu bisa kenal gimana, cuman waktu itu gue di rumahnya Uwan di Bandung, terus kayak kok nyambung ngobrol sama dia. Terus kayak ya udah, akhirnya kita ngomong-ngomong ketemu di KDV di Jakarta. Terus akhirnya kita bikin backpack yang cover Laruku ya. Terus juga terima kasih juga buat Marcel Widianto yang sekarang sudah berada di industri. Kita tunggu kapan lelahnya dan kapan dia akan dibuang oleh industri itu setelah semua tenaganya dan energinya terkuras habis ya. Terus Wawan, master kombut untuk segala macam komika dan artis yang ingin stand up di televisi dan off air ya. Wawan Cikuk, sekarang bukan Hernawan Yoga, Wawan Cikuk. Sigit Exit, terima kasih sudah menjadi orang pendiam paling menyenangkan di hidup gue ya. Sigit Exit, thank you. Arya Novrianus, good luck bro, karena gue senang banget lo ada di Gibah. Gue ngelihat Komtung maju gitu saat ada Gibah, terus kayak semuanya jadi maju gitu. Komtung gue senang banget. Terus Rizal, ini adalah stand up Indo Jakbar yang sekarang bekerja di HH Corps. Jadi dia jadi roadman-nya HH Corps kalau nggak salah sekarang. Iya, sama Denny Gitong juga. Tapi walaupun dia jadi roadman, tapi dia tidak melupakan stand up gitu. Itu yang gue respect sih gitu. Dan dia masih mau main sama anak-anak gitu. Gia Pamungkas, musuh masa lalu, terima kasih. Anda membuat hidup saya lebih berwarna karena kita punya satu hobi yang sama, kita suka main game. Dan anjing sih lo gitu, kayak nggak nyangka aja gitu. Mungkin kalau gue nggak baikan sama lo ya, gue kehilangan satu temen yang kayak tai gitu tapi ganteng gitu, nggak ada gitu kayak lu gitu. Thank you G. Rispo Dewa Komedi, thank you sudah main ke rumah, sudah bikin konten bareng. Dimana Rispo kalau ngobrol tidak bisa lurus ya, dia harus sedikit patah gitu, kayak ngobrol dikit patah gitu. Dia sangat suka. Dan semuanya itu tergabung dalam konten Uus Love Us. Kemudian Wira
Nagara, terima kasih untuk kehadirannya di channel gue gitu. Dan kenapa puisi komersil sangat sulit sekali untuk dibuat episode-episode berikutnya, karena Wiranya sibuk, ya kan? Jadi kalau nggak salah di endorse Swallow deh, Eiger. Jadi sibuk dia gitu, dan salah satu putra daerah lah yang sukses ya, dan tidak melupakan kampung halamannya. Gokil banget. Gue juga salut sih sama dia, karena gue juga tidak bolak-balik Bandung gitu untuk kerja di Jakarta, dan dia rela gitu bolak-balik Purwokerto tiap kali mau kerja doang. Jadi buat teman-teman yang nungguin puisi komersil, sorry nggak bisa bikin episodenya banyak karena itu. Karena kalau teman kita nggak bisa ya udah, nggak usah maksa. Kalau dia mau ya mau, kalau enggak ya udah nggak usah maksa gitu. Bunda ya Kartika atas problematikanya gitu, konten problematika, thank you banget. Itu salah satu cara gue untuk membuat rumah tangga lebih menyenangkan gitu, dengan gue mengajarkan istri gue apa ya sih yang gue alamin tiap hari gitu, dengan gue harus bikin jokes saat mood gue lagi hancur, gue harus bikin orang ketawa saat gue lagi nggak pengen ngelawak gitu. Yang problematika itu sifatnya lebih spiritual kita berdua sih, rumah tangga, dan gue berterima kasih dengan Kartika. Kemudian Gilang Baskara, pertemanan sudah mencapai 6 tahun gue berteman dengan Gilang Baskara tanpa konflik sama sekali, dan gue berharap tetap seperti itu. Dan ya sejauh ini sih ada sih konflik tipis-tipis, ada, pasti ada, tapi kayak nggak pernah ada yang nggak ngambek marah gitu, kayak di suzuran gitu yang huri-huri yang nyamperin Gilang terus gue pukul mukanya gitu. Nggak ada sih ya gitu, nggak nyampe situ. Terima kasih Gilang Baskara sudah menjadi teman yang dia tuh, lu tau gak sih kalau lu lihat di Ninja Boy, lu tau gak sih kalau ninja itu punya binatang peliharaan itu pasti anjing ya, ada ninja anjing kan, ada tuh kalau di lu nonton Ninja Hattori itu ada Shishimaru gitu kan. Nah Gilang tuh gitu, ninja anjing gitu, jadi dia anjing tapi diem-diem gitu, kayak anjing ninja kali ya anjing ninja gitu. menyamar sebagai kayak cupu nih orang dikit, tidak, dia anjing banget. Terus Revina VT, terima kasih sudah menjadi bintang tamu boring gitu. Ini kayaknya orang-orang yang di sini tuh bukan orang-orang terkenal gitu, orang-orang yang ada di konten gue bukan orang yang gimana banget gitu, yang bukan public figure panutan gitu, mereka semua. Bahkan ya orang biasa juga ada ya, komik biasa juga ada gitu. Tapi kayak Revina VT itu salah satu fenomena kali ya gitu, seorang perempuan yang ngomong di sosmed kencang banget, terus akhirnya dia ngerasa kayak backlashnya balik lagi ke dia, terus dia kayak pengen berubah image yang seperti itulah ya. Masih muda dia tuh, jadi kayak terima kasih banget gitu udah menjadi part of boring saat itu ya, buat atau keriting, thank you. Terus juga terima kasih buat Mas Alit ya, Mas Alit terima kasih banget buat pertemanannya. Yang gue sama Mas Alit tuh jarang ketemu, tapi sekalinya ketemu quality time. Tapi saat ini gue lagi sering banget ketemu Mas Alit dan ketemu teman-temannya. Dan Mas Alit tuh ada salah satu temen yang beda hobi, beda passion, beda beda background keluarga gitu, tapi punya hasil yang sama soal prinsip gitu. Jadi ya apapun kesusahan kalian gitu, masalah-masalah kalian, lu nggak harus ngejalanin hidup persis seperti gue kok gitu. Tapi kita pasti suatu saat akan punya prinsip yang sama gitu, kalau kita memang satu frekuensi gitu. Terima kasih Mas Alit, dan terima kasih Raditya Dika karena selalu memanusiakan manusia walaupun Anda kurang memanusiakan diri Anda ya. Kemudian terima kasih buat Adiarta, saudaraku yang sudah berteman dan bersaudara denganku dari SD, dari zaman kita sering mandi bareng gitu, kayak sering goblok-goblokan bareng dari SD, main di Time Zone, main Guitar Hero, Tekken, main NBA, dan akhirnya gue bikin konten untuk lu. Awalnya inspirasi dari lu, gue bikin konten sama saudara-saudara. Gue bikin konten saudara-saudara karena yang gue pengen lakukan adalah gue pengen orang tahu siapa lu gitu, karena lu salah satu orang yang banyak mengubah sesuatu hal tanpa berbuat apapun gitu. Lu tanpa harus ngomelin orang, tanpa harus marah-marah sama orang gitu, ceramahin orang gitu. Enggak, lu tuh cuma ngikutin aja, lu nemenin aja gitu. Lu tuh the perfect form of unconditional love kalau menurut gue. Jadi ini gara-gara Adiarta gue bikin konten saudara-saudara, dan akhirnya nyamber kemana-mana. Gue bikin sama Ocha, temen gue waktu kuliah, dan masih banyak lagi nih coming soon-nya gitu. Terus juga Boris Bokir, thank you. Gue tidak tahu lu
ternyata semenyenangkan ini ya jadi temen. Karena dulu waktu gue di Bandung tuh gue jarang banget ketemu Boris, karena Boris itu udah sukses duluan jauh sebelum anak-anak ikut Suci kali. Dia tuh sudah dibilang sama Panji saat itu tuh Prince of stand up comedy, udah mah ganteng, lucu gitu. Dan gue baru deket sama Boris tuh kayaknya tahun terakhir gitu, dan orangnya tuh tai sih. Gue kaget kayak anjing, gue kemana aja gitu. Gue ternyata ada teman yang menyenangkan yang selama ini ada di sekitar gue, tapi gue nya nggak ngeh gitu. Terima kasih Boris, dan terima kasih atas semua minuman-minuman dan malam-malam kita bersama ya. Terima kasih Boris Bokir. Itu untuk konten boring bokir. Jadi gak nyangka ya, maksudnya untuk konten yang boring paling cuma berapa episode ya waktu itu ya. Mah gila, 3 apa 4 ya. Dia punya anak ini yang backpack yang bikin lagu itu cuma 1. Anak basket cuma 1 episode, karena abis itu Adi sibuk timnas dan segala macam. Terus backpack karena jarak Acai ke Jakarta tuh agak sulit, dan dia ada session player juga dia di Bandung gitu, dan ngisi weddingan juga, bermusik di weddingan juga, jadi sulit gitu. Dan Diki juga yang selalu dengan masalah-masalah yang tidak pernah diceritakan dan nunggu borok ya, baru cerita. Jadi backpack agak lumayan sulit untuk disyutingin. Terus Uus Love Us itu gue buat emang goblok lah gitu, buat goblok-goblokan aja, dan semuanya alhamdulillah goblok. Terus bintang puisi komersil ya tadi sudah ada jawabannya. Terus KT-KT juga udah tadi. Pokoknya ini semua konten ini menghasilkan ini gitu. Dan gue nggak bisa bilang materi atau konten gue original sih di tiap konten gue, tapi gue berusaha gitu. Gue berusaha membuat suatu hal yang otentik dengan perasaan yang otentik, dengan teman-teman yang otentik gitu, dengan masa lalu yang otentik gitu. Gue orang yang nggak pernah baca buku, tapi suatu saat gue lihat YouTube gue gitu, gue entah berapa subscriber gue nanti, entah gue lanjut atau tidak dalam YouTube gitu, tapi gue kayak bisa nginget lagi gitu ketika gue tambah tua. Terus kayak si Gilang goblok banget ya gitu, kayak ih si G anjing gitu, kayak Rispo tai gitu, kayak ini teman-teman gue nih ternyata nih. Terus gue liat Adiarta lagi, gue liat Ocha lagi, jadi kayak buat gue berkaca lagi gitu sampai mana gue sekarang gitu. Dan ya banyak YouTuber yang membakar ini, buang, dipatahin, dilelehin. Gue mau nyimpen ini aja sih, karena gue bisa dapat ini tanpa effort. Semua syuting di rumah dengan budget yang sama sekali tidak ada. Akhirnya pun dapat duit dari AdSense jadi peralatan gitu. Terus ini bakal gue simpen sih. Ini buat nunjukin ke orang-orang ya, gue bisa dapetin subscriber 150.000 tuh effortless gitu. Gue gak pernah nanya ke orang kayak subscriber udah 1 juta, 2 juta gitu, yang bang gimana sih bang caranya naikin subscriber gitu. Gue gak pernah nanya itu ke siapapun. Gue tidak pernah bertanya konten yang baik dan benar seperti apa. Gue gak pernah nanya. Gue cuma pakai ikutin intuisi gue, karena waktu di industri intuisi gue mati, dan gue jarang pakai banget intuisi gue. Dan ini semua hasil intuisi gue, ini semua hasil pemikiran gue. Inilah hasil dari meninggalkan istri tidur sendirian di kamar, sedangkan saya bikin konten di bawah di ruang tamu dan tidur di sofa. Jadi ya untuk ukuran YouTuber ini effortless sih gitu. Dan gue yakin di luar sana masih banyak orang yang punya lingkungan yang menyenangkan, masa lalu yang pahit tapi bisa diobrolin lagi jadi komedi. Tidak harus prank, tidak harus banting motor, atau tidak harus cover musik yang lu nggak mampu gitu. Dan gue bikin backpack tuh sebenarnya cuma pengen itu doang sih. Banyak orang jelek yang suaranya bagus akhirnya menggerutu karena ada penyanyi yang lebih cantik atau lebih ganteng, suaranya biasa aja viewersnya banyak gitu. Dan ketika yang suaranya merdu tapi mukanya jelek ini dibandingkan dengan mereka, pasti ya mereka mah cantik, mereka mah ganteng. Enggak gitu. Backpack itu 3-3-nya nggak ada yang ganteng, dan nyanyinya juga biasa aja. Makanya daripada kita menggerutu soal fisik orang gitu yang sudah tidak bisa kita kejar soal ganteng dan cantik, jadi ya udah kita bikin komedi aja. Jadi kalau seandainya orang kecewa dengan cover lagunya, ya bisa kehibur dengan bercandaannya gitu. Kalau misalkan emang lu suka jokesnya, ya nggak dengerin lagunya juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita kasih orang pilihan aja. Jadi nggak usah bitter amat lah gitu, nggak usah pahit amat hidup. Jadi gue terima kasih banget nih buat teman-teman yang gue udah sebutin gitu. Thank you, dan semoga ada
saat ini lagi, saat gue memegang 1 juta gitu, dan gue berharap banget ketika mungkin gue dapat gold play button gitu, gue punya temen yang lebih banyak dan jauh lebih banyak temen gitu, dan gue bisa berbagi banyak gitu, dan tanpa lo harus mengalami kejadian yang mereka alami gitu. Tapi suatu saat lo mengalami kejadian yang teman-teman gue alami atau gue alami, dan itu sama dengan cerita lo, dan lo ngerasa lo depresi dan sendirian, lo ngerasa salah gitu, dan lo mau bunuh diri, nggak usah, jangan, karena lu nggak salah sendirian kok gitu. Gue bisa survive sampai saat ini gitu dengan cacat sosial gue, dengan tuduhan orang ke gue sebagai penista, dan gue bisa maju sampai sini gitu. Ini bukan gue berarti nyombongin diri gue, enggak, ini buat teman-teman yang tidak punya cacat sosial, yang masih dipandang baik oleh masyarakat, masih dipandang baik oleh orang lain. Lu bisa lebih daripada gue. Terima kasih buat subscribe US Kamu Kita. Gue tidak pernah memaksa kalian untuk nge-subscribe karena gue gak bisa ngasih giveaway. Tidak ingin memberi lu dengan giveaway untuk follow gue, untuk subscribe gue, enggak gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa hidup kalian relate dengan apa yang kita lakukan dalam US Kamu Kita, ya selamat datang di US Kamu Kita. Oh iya, lupa. Ini Sarul, makasih ya. Sarul, thank you banget. Gua dari awal terus kamu kita sampai saat ini semua itu Sarul yang edit, dan gue menyenangkan sekali bekerja sama dengan Sarul karena dia songong ya, karena dia terus bang lagi nggak mood gitu, kayak terus bang lagi nyari moodnya gitu. Anjing, gila lu kalau di orang lain lu udah dipecat bro, tapi karena gue tahu hasilnya tidak mengecewakan gue, jadinya ya gue mah nggak apa-apa gitu selama yang lu kerjain beres gitu. Dan gue sangat berterima kasih sekali gitu, gue tidak harus nge-review jokes gue lagi karena Sarul juga anak stand up juga gitu di Tangerang, terus jadinya dia juga sejenis juga, mainannya juga bercanda pelesetan juga gitu. Dan Sarul tuh tidak cuma seorang editor kameramen gue, lighting dan audio gue ya. Gue tekankan sekali lagi, Sarul nggak cuma seorang editor gue, kameramen gue, lighting gue, dan audio gue, tapi dia juga teman main PUBG. Dia juga teman nonton Netflix. Dia juga kadang-kadang gue nelpon Sarul untuk datang ke rumah bukan buat bikin konten, tapi coba buat main PUBG. Thank you Rul, thank you banget udah bareng sama gue. Anjing, 150.000 subscriber dengan konten yang editan, wah, disangka orang kita punya satu tim yang kayak Anji gitu, yang anjing baik banget nih krunya, Pak Andika Pratama banyak banget krunya, terus anjing gue cuma berdua nyet gitu. Terus kayak gue pernah main di konten siapa gitu, gue main disediain makanan tuh banyak gitu, terus kayak ini buat siapa makanan, ini buat lo sama kru lu. Ah enggak, gue ini kru gue cuma satu. Lah serius, iya. Lighting siapa? Dia. Kameramen dia. Audio dia juga. Gue bilang, makanya terus kamu kita jarang pindah-pindah angle kan, karena cuma Sarul. Jadi respect Sarul ya. Alhamdulillah juga kan dari gaji bisa mandiri kan lo. Ya kan? Bisa survive lo, kuliah lo tanpa minta orang tua, mantap lo. Dan yang terakhir adalah saya ingin berterima kasih kepada alkohol, karena 80% video-video saya itu dibuat dalam keadaan tipsy atau mabuk. Thank you alkohol.